Saya itu dimaki-maki mulai dari lorong panjang sampai dengan di tempat tunggu bagasi. Memang kebetulan yang saya kan pakai masker. Dari awal saya katakan saya rakyat biasa. Saya katakan saya rakyat biasa ya tahu diri kan seperti itu. Dan kemudian yang kita sangat kecewa, yang bersangkutan itu mengaku-ngaku Jenderal Bintang 3. Ini kan sebuah tindakan ancaman dan perilaku intimidatif. Setelah kita kejar anak Jenderal Bintang 3. Waktu di pemeriksaan di kepolisian, ya kami pun juga banyak telepon-telepon, disuruh damai. Ini anak ketua umum siapa, ini anak jenderalnya siapa dan sebagainya. Saya katakan saya sudah berproses hukum dan mudah-mudahan saya mewakili rakyat Indonesia ya. Bayangkan setelah dibawa ke kantor polisi, saya nggak boleh masuk ke kantor polisi. Yang dilayanin cuma dia sama polisinya. Saya juga nanti minta pada Pak Fadil, ya ini perbaiki nih subsektor bandara ini, ya jangan sampai memang yang dilayani petinggi-petinggi. Apalagi bukan istrinya itu kan bukan TNI, seandainya mau melayani TNI ya silahkan ya. Tapi ini istrinya, mudah-mudahan nanti jelas istrinya atau bukan. Nah, kalau nggak bukan itu lebih bermasalah lagi. Dan istrinya itu yang memerintahkan kepada semuanya lah, rata itu, mana Kapolres? Lu nggak tahu siapa gua, ya? Lu tahu nggak siapa gua? Gua ini Bintang 3 dan setelah saya kejar seperti itu. Dia mengatakan cari tahu ini orang siapa, catat mobilnya, cari tahu rumahnya di mana, biar lu tahu siapa gua. Dia ngomong seperti itu, Pak. Ya kan nanti saya mau ke pengadilan, mau ke Polres, nanti saya jelaskan alamat saya di mana. Lu nggak tahu siapa gua. Kemudian ajudannya saya minta sama Panglima TNI, ya. Semua ajudan-ajudan, protokol-protokol di bandara pun seperti di DPR harus memperlihatkan atribut. Ini kan ada Intel Kodim pakai pakaian preman keluar masuk bandara, ngatur-ngatur polisi. Saya sampai diginiin, dihadang, ya. Dan kalau misalnya terjadi pukul memukul, saya juga punya orang. Dulu saja kami ya nggak punya uang, nggak punya apa-apa, dikejar-kejar sama tentara, udah biasa. Kalau sekarang ini kita ingin yang seperti itu dihilangkan. Dan kami mohon sekali ya, ini menjadi koreksi betul dan ke depan jangan sampai kejadian ini terulang kembali lah. Berarti sebagai istri bukan anak ya Pak ya? Ada sebagai istri, dia ngomong sama yang laki-laki itu namanya Babe, setelah kita cek itu Jenderal Bintang 1. Ya nggak apa-apa, kita berproses. Saya kan rakyat biasa, saya juga minta pertanggungjawabannya. Ya, yang kemudian istrinya juga setelah tahu saya anggota DPR, gua kenal sama ketua-ketua umum partai. Kenal lu. Mati lu. Kemudian lagi gua akan rusak karir nama lu. Habis itu dia nunjuk-nunjuk, habis itu gini atau gimana, kayak semacam gini lah di jalannya. Itu maksudnya inisial Jenderal Bintang 1 tadi? Enggak, ya, kita nanti sudah jelas lah Jenderal Bintang 1-nya siapa. Makanya saya tidak mau melibatkan DPR, tidak pernah mau. Saya diajarkan sama pimpinan kami untuk menghargai yang ada I dan RI-nya. TNI kita jaga kehormatannya, RI kayak semacam Polri pun kita akan jaga betul. Biarlah ini menjadi konsumsi kami. Ya. Tentunya kami punya network yang cukup bagus. Mudah-mudahan ini bisa diperhatikan oleh Pak Panglima. Mudah-mudahan ini bisa juga menjadi pelajaran. Pak dan Puspom tolong disikapi. Ya, jangan sampai nanti kejadian ini mencoreng. Bapak ini orang baik-baik semua. Saya ini sangat senang sekali dan termasuk pendukung Bapak untuk jadi Panglima dan menjadi Kasat. Tapi kalau permasalahan seperti ini, saya katakan ini bisa mencoreng institusi Polri, institusi TNI. Beliau ini kan bintang-bintang ini adalah etalasenya TNI yang memperlihatkan raut muka TNI di hadapan rakyat. Seharusnya bisa berbuat baik dan berdisiplin dalam bertindak. Kalau dikatakan kejadiannya seperti apa, silakan lihat CCTV-nya. Kami dimaki itu dari lorong itu sampai selesai. Polisi tidak melayani kami, yang dilayani hanya mereka karena mereka mengaku Bintang 3, ya. Kemudian kami ditelepon, kenal sama pimpinan partai, dekat sama si A, si B, bahkan ada yang menyebutkan, sopir saya mengatakan berdasarkan pembicaraan di bawah dekat sama Ibu Megawati. Ya saya kan dalam posisi kita ini tidak punya siapa-siapa, saya memposisikan diri sebagai rakyat. Nah, tapi tentunya kami punya pertimbangan sendiri lah. Kami mohon sekali
ini dilakukan penyikapan secepat-cepatnya, ya. Kalau kami saja yang di DPR diperlakukan seperti ini, ya, saya pikir rakyat pun juga bisa dibuat landai semua. Ini orang sama sekali tidak menghargai alat kelengkapan negara. Mana Kapolres? Ini apa? Lu kata ini. Waduh, macam-macam lah. Bintang 3 dan sebagainya. Yang saya katakan ini harus diberikan pembinaan, ya, diberikan pelajaran. Jangan sampai mempertontonkan atau festivalisasi kekuasaan secara arogan ini, ya, bisa diperlihatkan dengan begitu lapangnya. Kalau memang betul istri Jenderal TNI, ya, kasih tahu. Kalau memang bukan istri Jenderal TNI, naik mobil TNI, nyuruh-nyuruh TNI. Kalau saya sih sangat hina. Kenapa? Yang bayar protokol si David yang katanya jagain dia itu, berempat itu kan negara. Kalau cuman ngasih tip doang sih nggak kelas gitu kan. Masa mau, ya kan? Yang bayarnya David itu negara. David juga harus bisa memproteksi kami. Makanya saya katakan, Fit, kamu dengerin saya. Jangan dengerin mereka. Nah, ini yang kita katakan, mudah-mudahan bisa diberikan sanksi yang tegas lah. Saya siap juga memberikan klarifikasi dimanapun, termasuk juga apabila diminta sama Pak Panglima, sama Pak Kasat, sama Pak Danpuspom, untuk memberikan klarifikasi dan pertanggungjawaban ini. Kalau di Polres Bandar berarti berlanjut, Bang, ya? Berlanjut. Awalnya Bang sampai bisa dimaki-maki itu sebenarnya. Jadi ini staf saya nih Rafa menurunkan bagasi karena pesawatnya pesawat lama Boeing 737-500, baggage cabinnya itu kan tidak begitu leluasa. Memang ini. Tapi dia komplain barang lu terlalu banyak. Lah, koper saya 2. Ya, yang ada saya pegang tas, semua pegang tas sama kamera. Kalaupun ada 2 tas kecil itu hanya untuk, kan ibu saya sudah 81 tahun, dia butuh apa ya, dibuat ada alat untuk dia biar tegak lurus gitu loh. Penopang. Nah, itu pun kan setiap 1 jam dilepas. Makanya memang harus dibawa terus kemana-mana. Itu nggak banyak. Kalaupun memang banyak ya 6R bisa protes. Itu loh. Ini kan kita katakan sangat tidak beralasan lah. Dari awal sudah pesawat belum turun, protokol mana protokol? Siapa ingin memperlihatkan dia sambadi lah. Saya menempatkan diri sebagai rakyat biasa. Bahkan tatkala saya menempatkan diri sebagai rakyat biasa, saya kan rakyat biasa. Ya tahu diri dong. Yang itu seperti itu kan saya katakan ini. Lah, itu ibu saya itu sampai, kok kamu diam saja? Kok kamu diam saja? Sampai ngomong seperti itu. Ya. Nah, tapi memang ini memang harus diberikan pelajaran, ya. Dan kami minta semuanya bisa diusut secara tuntas. Itu ada saksinya banyak. Terakhir juga begitu saya katakan, apakah Jenderal Bintang 3 ini bisa berlaku semena-mena? Itu semua yang ada nunggu bagasi. Penumpang bilang, enggak, pada teriak begitu loh. Jadi ini saya katakan udahlah, saksinya banyak, nggak usah banyak berkelit, saya katakan demikian. Memang kalau yang bersangkutan jagoan, saya ini bukan jagoan, ya kan? Yang bersangkutan hebat, ya saya bukan